warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kajian tematik kali ini kami akan mengambil tema dengan judul Menteladani Kelahiran dan Akhlak Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Mari kita bersama-sama mengkaji salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di kota Mekah dari keluarga yang mulia, yaitu keluarga Bani Hashim. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunda beliau bernama Siti Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam keadaan yatim karena ayah beliau Abdullah telah wafat sebelum beliau lahir. Beliau dilahirkan pada tahun gajah, yaitu tahun ketika pasukan bergajah yang dipimpin Abraha datang menuju Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa pasukan bergajah tersebut dalam surat Al-Fil. Allah menunjukkan bahwa Ka'bah berada dalam penjagaannya. Pasukan Abraha yang besar dan kuat tidak mampu mengalahkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar peristiwa kelahiran manusia. Kelahiran beliau menjadi awal dari hadirnya seorang Rasul terakhir, pembawa risalah Islam, pembimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Karena itu ketika kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berhenti pada rasa gembira dan cerita sejarah. Yang lebih penting adalah apakah kita sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah mengikuti sunnah beliau? Apakah akhlak kita sudah mencerminkan akhlak beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat jujur. Sebelum diangkat menjadi Rasul, masyarakat Mekah telah mengenal beliau sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah dikenal sebagai orang yang suka berdusta atau mengkhianati amanah. Maka mari kita menteladani sifat beliau dengan membiasakan diri berkata jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, dan jujur kepada keluarga. Juga jujur kepada sesama. Karena kejujuran adalah bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat penyayang. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kepada orang yang mencintai beliau. Beliau juga memiliki kasih sayang kepada anak-anak, orang miskin, dan orang tua, bahkan kepada orang yang pernah menyakiti beliau.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya kita juga menjadi orang yang penuh kasih sayang. Jangan mudah menyakiti, jangan mudah menghina, jangan mudah marah. Mari kita biasakan membantu orang yang membutuhkan dan menyayangi sesama. Rasulullah juga sangat rendah hati. Walaupun beliau adalah manusia pilihan Allah dan pemimpin umat, beliau tidak sombong. Beliau hidup sederhana, dekat dengan masyarakat, membantu keluarganya, dan tidak menjadikan kedudukan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, seharusnya semakin rendah hati. Jangan karena memiliki ilmu, kemudian merendahkan orang lain. Jangan karena memiliki jabatan, kemudian merasa paling hebat. Jangan karena memiliki harta, kemudian memandang rendah orang lain. Mari kita belajar dari kerendahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dengan ucapan. Kita bisa membuktikan cinta kepada beliau dengan pertama, memperbanyak membaca sholawat. Kedua, mempelajari sirah dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, mengikuti sunnah beliau. Keempat, menteladani akhlak beliau. Kelima, mengajarkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih hafal nama tokoh di media daripada mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kenalkan kepada anak-anak kita siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan kepada mereka bagaimana kejujuran beliau. Ceritakan kasih sayang beliau. Ceritakan kesabaran beliau. Ceritakan perjuangan beliau dalam menyampaikan Islam. Agar tumbuh dalam hati anak-anak kita rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang sangat besar bagi umat manusia. Beliau datang membawa cahaya Islam. Beliau mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Beliau mengajarkan kejujuran, kasih sayang, kesabaran, rendah hati, dan akhlak yang mulia. Maka mari kita jadikan momentum mengingat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat cinta kita kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya, menteladani akhlaknya, dan kelak mendapat syafaat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadikan kami dan keluarga kami sebagai umat yang istiqomah mengikuti ajaran beliau. Perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memuliakan akhlak Rasul-Mu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunga mawar indah berseri, tumbuh subur di tepi taman. Mari kita teladani akhlak Nabi. Semoga kelak mendapat syafaat dan kemuliaan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.